Oke, ini untuk praktikum kartografi analitik part 3 ya. Kita akan melakukan analisis ISO area untuk membuat peta isokron dari data SMA Kota Jogja. Nah, sebelum kita dapat melakukan analisis tersebut, kita terlebih dahulu perlu melakukan instalasi tambahan plugin ya. Kalau sebelumnya kita pakai yang cost distance untuk membuat list cost spread analysis, sekarang kita gunakan plugin QNIT3 ini. Nah, silakan dicari di sini ya, QNIT3, kemudian bisa langsung diinstal. Nah, QNIT3 ini ada 3 bagian ya. Oke, ada distance matrix, kemudian ISO area dan routing. Nah, di sini kita pakai yang ISO areas. Nah, di ISO area sendiri ini ada beberapa pilihan, as point cloud, as polygon, as interpolation, dan as contours. Yang as point cloud ini bisa langsung digunakan tanpa harus ada tambahan embel-embel ya, karena dia tidak membutuhkan tambahan library Python. Kalau yang lain ini karena menggunakan interpolasi dalam processingnya, maka dia membutuhkan matplotlib ya, library Python ya, harus diinstal ke folder instalasinya si QGIS. Oke, sehingga kita bisa menggunakan yang ISO area as point cloud yang from layer ini ya, jadi dia bisa membaca dari multiple points, kalau ini dari single points. Oke, data kita siapkan, ada data SMA, kemudian data jalan. Data kepadatan penduduk ini opsional, bisa ditampilkan atau tidak, tapi lebih baik ditampilkan ya, agar memberi kita ini apa namanya, kanvas untuk bekerja. Oke, kita akses yang ISO areas as point cloud from layers. Nah, oke, kita masukkan pertama network layer. Nah, network layernya ini karena dapat langsung dari sumber gitu ya, dan kemudian ada editing geometri sedikit. Nah, tidak ada editing atribut di sana, sehingga nanti kita gunakan apa adanya gitu ya. Jadi tidak karena di dalam atributnya itu belum ada keterangan atau tambahan data terkait dia jalan searah atau dia jalan memiliki rata-rata kecepatan kendaraannya berapa dan seterusnya, itu belum ada data terkait dengan trafficnya, sehingga dia kita gunakan apa adanya. Jadi setiap jalan nanti kita anggap dia bisa 2 arah seperti itu. Nah, akan lebih menarik kalau misalnya dapat data jaringan jalan yang sudah terisi ini ya, impedansnya, kemudian dia bisa 2 arah atau 1 arah. Nah, itu akan lebih menarik digunakan di sini. Oke, starting point-nya kita pilih yang SMA Kota Jogja. Kemudian unique point ID-nya, walaupun di sini dia diminta ini ya, numerical ya. Ini sebenarnya bisa kita isi ke teks ya. Kita gunakan nama saja karena tidak ada ID atau FID di sini yang bisa kita pilih. Jadi untuk membedakan satu titik SMA dengan yang lain, kita gunakan namanya. Oke, kemudian size of ISO area ini maksimum pencarian ya, dari distance atau second ya, apa namanya, berdasarkan waktu atau berdasarkan jarak. Nanti bisa kita ganti di sini ya. Misalnya saya berdasarkan jarak di sini maksimal 2,5 kilo, ini udah lebih dari cukup ya kalau untuk Kota Jogja. Sebenarnya bisa di customize, bisa dikurangi atau ditambahkan, dan ini sifatnya coba baru lihat dan coba baru dievaluasi hasilnya seperti itu. Oke, saya pilih yang shortest path, kemudian calculation methodnya saya ganti ke planar ya, karena datanya hanya 2 dimensi. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya, kalau direction fieldnya ada, ini bisa ditambahkan. Kemudian forward direction dan backward direction ini untuk arahnya ya.
Kemudian value for both direction, kalau dia dua arah ini bisa ditambahkan juga. Kemudian speed fieldnya kalau ada bisa ditambahkan. Kemudian default speednya 5, ini adalah rata-rata kecepatan pejalan kaki ya, 5 km per jam. Kalau kendaraan bisa ditambah. Oke, tolerance tidak perlu diganti. Kemudian kita simpan hasilnya ya. Oke, saya simpan di part 3. Ini point cloud ISO area dengan distance ya 2500 settingan distance-nya tadi meter ya, ini ya 2,5 kilo berarti. Oke, kita save, kemudian kita run. Nah, akan terbentuk point-point cloud, point-point ya, ini ya istilahnya dia point cloud. Nah, tapi point-point ini sebenarnya dia mengambil data ini vertex dari jalan kota Jogja atau data network yang kita provide ke algoritmanya. Oke, ini saya turunkan, kemudian saya warnai dulu ya untuk melihat secara sekilas. Oke, yang kita buat adalah ini cost-nya. Ini warnanya yang spektral. Oke, kita klasifikasi. Bordernya saya hilangkan, ukuran saya kecilkan, kemudian kelasnya saya tambahkan ya 7 kelas, misalnya seperti itu. Oke, kita apply. Nah, yang merah-merah ini berarti semakin dekat dengan sekolah ya, semakin biru warnanya semakin jauh, atau mungkin dibalik ya, yang merah semakin jauh, jadi kita invert. Oke, nah berarti yang biru itu yang dekat dengan sekolah, yang merah itu yang jauh dengan sekolah. Nah, dari peta ini kita bisa melihat ada beberapa ini area kosong di sini ya, yang tidak tercover oleh SMA yang ada di kota Jogja. 1 di sini, 2, 3, 4, 5, dan 6 di sini. Nah, di tengah ini mungkin wajar ya karena ada kali Code di sini. Nah, kalau yang di sini, nah mungkin menarik, yang di pinggir-pinggirnya mungkin menarik untuk dikaji kenapa demikian. Nah, agar dia bisa menjadi area, datanya bisa kita interpolasi ya. Kalau seperti yang saya sampaikan sebelumnya, ISO area sendiri sebenarnya bisa melakukan interpolasi, tapi dia interpolasinya pakai ya Qtin itu ya, jadi triangular irregular network. Nah, itu agak kurang representatif ya kalau menurut kalau pendapat saya ya. Kita bisa pakai metode yang lain, misalnya pakai IDW untuk menginterpolasi si point cloud ini. Oke, ini kita masukkan point cloud, kemudian atributnya adalah yang cost, ini kita tambahkan. Oke, distance-nya distance koefisiennya 2, power ya ini ya. Oke, bisa dipelajari nanti maknanya apa ini ya di materi tentang interpolasi tentunya. Oke, calculate from layer ini extendnya ya, saya pilih yang ini kota Jogja. Kemudian pixel size-nya mungkin 10 cukup ya. Oke, kita save, kita kasih nama ISO area SMA kota ini ya. Div, kita run. Nah, ini agak lama, jadi ya let's pray. Oke, akhirnya jadi juga ya. Nah, ini hasil interpolasi dengan menggunakan
algoritma inverse distance weighted ya. Oke, kita coba kelaskan ya, equal interval ini saya tambah jadi ya 5 aja ya. Ini discrete misalnya. Apply, oke. Nah, inilah hasil dari interpolasinya. Mungkin tambahkan jalan di atasnya ya. Oke, agak saya tebalkan dikit. Oke, nah ini. Oke, sekarang waktunya untuk eksplorasi dan silakan dibahas hasilnya. Oke, terima kasih.